Gempa magnitudo 3,5 guncang barat daya Ternate, Maluku Utara, Kamis 26 September 2024. Pada Kamis, 26 September 2024, pukul 3.30 WIB, gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah barat daya Ternate, Maluku Utara. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa terletak pada koordinat 0,37 derajat lintang utara dan 126,35 derajat bujur timur. Gempa ini terjadi sekitar 121 km barat daya dari Ternate, dengan kedalaman 10 km. BMKG menyampaikan bahwa informasi ini dipublikasikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data bisa berubah seiring dengan kelengkapan data yang diperoleh. Pihak BMKG akan terus memantau situasi dan memberikan pembaruan informasi jika ditemukan perkembangan baru. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur keselamatan dalam menghadapi bencana gempa bumi, meskipun magnitudo yang terukur relatif kecil. Kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bencana alam sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh BMKG jika terdapat perkembangan signifikan terkait aktivitas seismik di kawasan tersebut. Koordinasi antara pihak berwenang dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi situasi seperti ini agar dapat mengurangi dampak yang lebih besar. Masyarakat diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi resmi dari BMKG dan otoritas setempat. Dengan kewaspadaan dan persiapan yang baik, diharapkan dampak dari gempa ini dapat diminimalisir. Hingga saat ini masyarakat terus dihimbau untuk tetap waspada akan gempa besar yakni megatrust yang hingga saat ini terus menghantui Indonesia. Terkait hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengatakan terdapat 3 strategi untuk menghindarinya dan mengurangi dampak risiko bencana gempa megatrust di Indonesia. Pertama, yakni menjauhkan bencana dari masyarakat. Kedua, menjauhkan masyarakat dari bencana. Kemungkinan bisa, namun saat ini sangat sulit memindahkan lokasi dari ancaman bencana dari ke tempat yang lebih aman, ujar Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, dilansir dari laman RRI, Rabu, 25 September 2024. Dalam acara diskusi bertema, Tips dan Trik Menghadapi Gempa Megatrust, secara daring, Agus Wibowo menyampaikan menurut data yang dikeluarkan oleh BNPB maupun internasional, semua wilayah Indonesia terdapat ancaman bencana. Jadi, sangat sulit untuk memindahkan masyarakat ke tempat aman, karena semua wilayah potensi bencana. Di Jepang, itu negara yang sangat rawan akan gempa, mereka tidak mungkin pindah ke Indonesia, jadi mereka menyesuaikan. Ketiga adalah hidup harmoni bersama bencana, jelasnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dalam menghadapi siklus bencana itu, pertama harus dicegah terlebih dahulu. Kalau tidak bisa dicegah, harus dilakukan mitigasi atau mengurangi risiko bencana. Misalnya kalau ancaman gempa kita bangun rumah anti gempa, kita latihan menyelamatkan diri. Jadi ketika terjadi bencana kita bisa menyelamatkan diri, dan kerugiannya bisa dikurangi, tutupnya. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.
Info gempa bumi terkini hari ini di wilayah tepatnya di Bengkulu, Kamis, 26 September 2024. Diketahui gempa bumi tepatnya melanda wilayah di Bengkulu pagi ini. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,1 berpusat di laut. Tepatnya melanda wilayah Bengkulu pukul 7.11 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gempa berpusat pada kedalaman 27 km. Titik lokasinya ada di koordinat 363 Lintang Selatan, 10189 Bujur Timur. Lokasi pusat gempa berada di Lot 40 km, Barat Daya, Bengkulu Utara, Bengkulu. Berikut info yang dibagikan BMKG. Info gempa magnitudo 4,1 skala Richter, 26 September 24 pukul 7:11:59 WIB, lokasi 363 Lintang Selatan, 10189 Bujur Timur, 40 km barat daya Bengkulu Utara, kedalaman 27 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, tulis X BMKG. Gempa magnitudo 3,1 guncang timur laut Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis 26 September 2024. Pada Kamis, 26 September 2024, pukul 2.58 WIB, gempa bumi dengan magnitudo 3,1 mengguncang wilayah timur laut Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa terletak pada koordinat 2,39 derajat Lintang Selatan dan 121,27 derajat Bujur Timur. Gempa ini terjadi sekitar 24 km timur laut dari Luwu Timur dengan kedalaman 10 km. BMKG menekankan bahwa informasi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga data yang ada bisa berubah seiring dengan kelengkapan data yang diperoleh. Pihak BMKG terus memantau perkembangan situasi dan akan memberikan pembaruan informasi jika ada perubahan signifikan. Masyarakat di daerah terdampak diimbau untuk tetap tenang dan waspada, meskipun gempa ini memiliki kekuatan yang relatif kecil. Selalu penting bagi masyarakat untuk mengingat prosedur keselamatan saat terjadi gempa, meskipun dampaknya tidak terlalu besar. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti ini sangat diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh BMKG jika ada perkembangan terbaru mengenai pergerakan tanah di kawasan tersebut. Koordinasi yang baik antara pihak berwenang dan masyarakat sangat penting dalam menangani situasi seperti ini. Masyarakat juga disarankan untuk mengikuti arahan dan instruksi resmi dari BMKG dan otoritas setempat. Dengan tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan, diharapkan dampak dari gempa ini dapat diminimalisir. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak,
Rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.